Toko kecilku adalah museum barang-barang yang terlupakan. Setelah toko tutup, aku memutar film itu di dinding tokoku yang berdebu. Cahaya menari, menampilkan sepasang anak muda di sebuah pasar malam. Dan kemudian, jantungku seolah berhenti berdetak di layar. Aku melihatnya, istriku saat kami baru bertemu, tapi pria yang tertawa di sebelahnya. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Semalaman aku tidak bisa tidur. Aku memutar film itu berulang kali, mencari jawaban di antara butiran-butiran debu pada seluloid. Siapa pria itu? Mengapa istriku terlihat begitu bahagia bersamanya? Aku memaksa mataku untuk fokus, melewati rasa cemburu yang aneh. Pasar malam, biang lala, aroma gula kapas yang solar, bisa kucium. Mereka bermain lempar gelang. Dan kemudian, aku melihatnya, pria itu memberikan sebuah hadiah kecil kepada istriku, sebuah patung burung dari kayu. Kamera menyorotnya sejenak, di genggaman tangan istriku yang mungil. Jantungku berdebar lebih kencang. Mataku perlahan beralih dari dinding ke sebuah rak berdebu di sudut toko. Di sana, di antara barang-barang rongsokan, sebuah patung burung kayu yang sama persis telah duduk selama 50 tahun. Itu adalah hadiah pertama yang kuterima darinya. Aku mengambilnya, merasakan tekstur kayunya yang familiar. Aku melihat patung di tanganku, lalu kembali ke layar. Pria itu. Mungkinkah itu aku? Sebuah versi diriku yang telah lama kulupakan? Tanganku yang keriput gemetar saat memegang patung burung itu. Aku menatap wajah muda di layar, lalu kejar mintul di dinding. Wajah yang sama, namun dipahat oleh waktu. Aku masih tidak percaya. Aku butuh bukti. Aku membuka sebuah laci itu yang sudah puluhan tahun tidak kusentuh. Ke tempat aku menyimpan sisa-sisa kehidupan lamaku. Di bagian paling bawah, di bawah setumpuk surat dan tagihan, aku menemukannya. Sebuah album foto tua. Halaman demi halaman kubuka. Pernikahan, kelahiran anak pertama, liburan keluarga. Tapi aku terus mencari lebih jauh ke masa lalu. Dan di sana, tersalib di halaman terakhir, sebuah foto hitam putih yang sudah mengunin foto diriku, berdiri canggung dengan kemeja yang sama persis seperti di film. Saat itulah bendungan ingatanku jebol. Aku ingat aroma pasar malam, suara tawa istriku yang merdu, rasa gugup saat memberikan patung kayu itu. Semuanya kembali, bukan sebagai gambar di film, tapi sebagai perasaanku sendiri. Aku kembali menatap layar, air mata mengalir di pipiku. Pria itu bukan orang asing. Itu adalah aku, dan film ini bukan sekadar kenangan. Ini adalah mesin waktu. Malam itu, di toko kecilku yang sunyi, aku tidak hanya menonton film. Aku kembali ke hari di mana hidupku yang sebenarnya dimulai. Toko ini tidak lagi terasa seperti museum barang terlupakan. Kini, ia terasa seperti rumah. Proyektor tua itu masih di mejaku, tapi bukan lagi sebagai pekerjaan. Ia adalah teman lama yang mengembalikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar gambar bergerak. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai tukang servis tua yang kesepian. Setiap kali aku bercermin, aku melihat pemuda canggung dengan kemeja kebesaran yang jatuh cinta di sebuah pasar malam. Aku melihat tawa istriku, bukan dari layar, tapi dari dalam hatiku. Gulungan film itu kini kusimpan di tempat yang paling terhormat. Di sebelah patung burung kayu dan foto pernikahan kami. 3 benda kecil yang menyimpan seluruh duniaku. Terkadang, di malam hari, aku masih memutar film itu, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk sekadar menyapa. Menyapa diriku yang dulu dan wanita, yang mengajariku cara untuk mencintai. Tokoku mungkin memperbaiki barang-barang rusak, tapi film